Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Pertiwi dari 11 Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan awal kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan mereka itu untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Pada tahun 1453, dinasti Turki Utsmani ini berhasil menaklukkan dan mengepung kawasan kota Konstantinopel. Setelah peristiwa itu terjadi, akses jalur laut untuk bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah itu pun terputus. Nah, setelah itu mereka mencari alternatif lain, yaitu melalui akses darat. Nah, dan di saat itulah bangsa Eropa ini berhasil menjelajahi dan menemukan daerah Nusantara. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 faktor yang melatar belakangi terjadinya kolonialisme. Yang pertama ada politik, yang kedua ekonomi, ketiga perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang keempat ideologi. Nah, saya akan menjelaskan faktor yang pertama, yaitu politik. Di faktor politik ini terjadi peristiwa jatuhnya Konstantinopel ini ke tangan kekuasaan Turki Utsmani. Kedua ada ekonomi. Dengan berkurangnya komunitas rempah-rempah di bangsa Eropa, itulah yang menjadi penyebab perdagangan di sana terhambat dan pojokan-pojokan rempah-rempah yang semakin berkurang dan habis sehingga ekonominya terganggu. Yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, terbuktinya perkembangan ini dengan penemuan peta dan kompas untuk menjelajahi samudra, yang dimana bangsa Eropa ini menggunakan kapal untuk menjelajahi dunia. Nah, dan yang keempat itu adalah ideologi. Suatu misi dan idealisme dan tujuan mereka yang dikenal sebagai 3G. Yang pertama itu gold, yang dimana artinya itu mencari kekayaan. Yang kedua glory, yang berarti mencari kejayaan. Dan yang ketiga itu gospel, untuk menyiarkan agama Kristen. Nah, itulah tadi penjelasan awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, sekarang saya akan tiba di materinya, yaitu Portugis di Maluku. Nah, awal kedatangan Portugis di Maluku ini pada abad ke-16, terutama karena keterkaitan mereka ke rempah-rempah seperti cengkeh yang pada masa itu sangatlah berharga. Portugis ini berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal. Nah, mereka ini juga mendirikan pos dan benteng untuk mengamankan kepentingan mereka. Tidak sampai di situ, Portugis juga membawa pengaruh ajaran agama seperti Kristen. Mereka membawa agama Kristen ini ke Maluku dan membangun gereja-gereja untuk mengkonversi penduduk setempat. Portugis juga seringkali terlibat dalam konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal di Maluku seperti Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, tibalah pada kedatangan Belanda dan akhir dominasi. Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, Belanda mulai memasuki Maluku dan bersaing dengan Portugis untuk menguasai rempah-rempah dan untuk mengontrol atas perdagangan rempah-rempah, yang dimana Belanda ini pun berhasil mengusir Portugis dari Maluku dan berhasil mengambil alih perdagangan di wilayah tersebut. Nah, Portugis yang terusir ini akhirnya hijrah ke Tidore dan membangun benteng lain pada tahun 1578. Sementara Ternate selama pemerintahan Sultan Babullah dan anaknya Sultan Saiduddin Berkat Shah gigih menjadi penentang Portugis. Jadi itulah materi Portugis di Maluku.
Sampai di situ saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.